Sheikh bin Salman kepada juga Bapak Presiden Prabowo, karena memang Presiden AFC sendiri akan datang ke Indonesia pada bulan April nanti untuk bertemu PSSI, dan insya Allah saya juga akan coba mempertemukan Sheikh bin Salman kepada juga Bapak Presiden Prabowo, karena memang kita sendiri sedang mengupayakan siapa tahu bisa jadi tuan rumah tahun 2031 untuk Piala Asia. A big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. Indonesia, football is been dominating and the only sports in Indonesia that people love. Wawancara jujur terbuka dengan mengutarakan semua visi misi soal rencana besar sepak bola Indonesia di kancah dunia. Banyak negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Berkat kualitas dan pamor timnas Indonesia yang kian meroket, hingga mampu mengangkat gairah sepak bola global, akhirnya, Indonesia dengan resmi ditunjuk oleh FIFA sebagai negara percontohan gairah dan perkembangan sepak bola dunia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Udah waktunya kita dukung bukan Portugal, bukan Argentina, tapi dukung Indonesia sendiri. We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. Indonesia, football is been dominating and the only sports in Indonesia that people love. Wawancara jujur terbuka dengan mengutarakan semua visi misi soal rencana besar sepak bola Indonesia di kancah dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini diwawancarai oleh media Italia, yakni Corriere dello Sport. Dalam wawancara tersebut, Erick Thohir mengungkapkan impiannya untuk membawa timnas Indonesia masuk salah satu tim top terbaik dunia. Erick Thohir juga memiliki visi besar jangka panjang untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI mengatakan, "Saya juga memiliki visi jangka panjang, mulai dari saat ini dan mendatang. Saya menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari 15 tim nasional top teratas dunia." Itulah wawancara Erick Thohir pada media Italia Corriere dello Sport. Erick Thohir juga pernah menyampaikan visi dan misi terkait perkembangan sepak bola Indonesia, mulai saat ini hingga di masa mendatang. Erick Thohir berharap, agar sepak bola Indonesia dapat dibangun dengan pondasi dan kesungguhan semua pihak terkait secara serius. Rencana awal dimulai dengan memenangkan Piala Asia, lalu Olimpiade, dan akhirnya Piala Dunia. Untuk mewujudkan itu semua, kini PSSI sudah memulai proyek besar untuk menggenjot ranking FIFA, sekaligus menjadikan Piala Asia dan Piala Dunia menjadi ajang rutinan timnas Indonesia yang kini sudah menjadi sorotan media dunia. Percepatan tujuan dengan proyek naturalisasi pemain jangka pendek menengah dan jangka panjang untuk mencetak bibit berkualitas internasional, dengan membenahi sepak bola dalam negeri, serta membina bibit muda yang memiliki potensi, agar lebih profesional tinggi serta memiliki visi dengan bekal kualitas selayaknya pemain dunia, dan kini proyek tersebut sedang dilaksanakan. Untuk jangka pendek menengah, dengan gencarnya menaturalisasi sejumlah pemain berdarah Indonesia yang memiliki kualitas di atas rata-rata, dengan keseriusan serta keinginan kuat, kini ranking FIFA Indonesia semakin membaik. Proyek besar naturalisasi sejumlah pemain tersebut, sekaligus bertujuan untuk memotivasi pemain junior agar lebih serius dalam meraih impian masuk di tubuh skuad timnas Indonesia. Sebab mulai saat ini, hingga di masa mendatang, untuk bisa masuk sebagai pemain tim nasional, PSSI dan pelatih menerapkan standar tinggi agar bisa masuk di skuad inti. Selain dari itu, hal positif lainnya juga sudah terlihat. Kini pamor Indonesia sudah mendunia, dan saatnya untuk meraih impian bersaing di pentas Piala Dunia. Langkah tersebut sangat positif. Hingga detik ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki peluang besar untuk menduduki urutan 2 hingga lolos otomatis ke Piala Dunia. Mengingat tim yang menduduki peringkat 2 saat ini, hanya selisih 1 poin dengan timnas Indonesia. Dari hanya selisih 1 poin untuk merebutkan urutan 2, artinya peluang Indonesia lolos otomatis sangatlah terbuka lebar. Dengan bekal materi pemain level Eropa, disertai tekad yang kuat, sejatinya Indonesia memiliki peluang besar untuk menyaingi Australia dan Saudi.
untuk merebutkan urutan kedua. Jika itu bisa terwujud, secara otomatis, Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang. Dengan begitu, maka Indonesia akan tercatat sebagai negara Asia Tenggara pertama yang mampu menembus Piala Dunia, dan sejarah itu akan tercatat sepanjang masa di buku besar negara ASEAN. Banyak negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Kemarin saya laporkan kepada Presiden FIFA progress report tahun 2023-2024. Presiden FIFA sangat senang, kirim salam untuk stakeholder masyarakat sepak bola, dan insya Allah akan ada pertemuan nanti Bapak Presiden Prabowo dan Presiden FIFA di tahun depan. Banyak negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Tapi ya ini bagian transformasi yang 5 tahun waktu itu dicanangkan. Jadi ketika saya kemarin mendarat, langsung dipanggil Sekjen FIFA dan AFC, dan memang diakui oleh FIFA dan AFC, Indonesia ini menjadi salah satu percontohan untuk membersnya FIFA. Karena dalam 2 tahun terjadi percepatan yang luar biasa. Kita bisa lihat prestasi di tahun 2023-2024. Nah, tetapi tentu kita tidak boleh jumawa, karena tentu tantangan 2025 ini lebih besar lagi. Dan tentu saya harapkan dukungan maksimal dari semua pihak dalam melakukan transformasi ini. Kita ini bukan Superman, tapi super team. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan FIFA dan AFC. Induk sepak bola dunia tersebut memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada Federasi Sepak Bola Indonesia yang telah berhasil mengubah peta kekuatan sepak bola Asia hingga dunia. Indonesia resmi telah ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi duta sekaligus kiblat bagi semua negara dalam perkembangan hingga mampu mengangkat gairah sepak bola dunia. Siapa yang menyangka, sepak bola Indonesia yang semula tidak dikenal dunia, bahkan dari segelintir negara yang mengenal Indonesia, tak jarang dari mereka bahkan hanya menganggap remeh. Kini situasinya berbanding terbalik. Dalam waktu relatif singkat, performa serta pamor timnas Indonesia melesat naik, hingga menjadi sorotan media seluruh dunia. Timnas Indonesia telah berhasil mencuri perhatian Federasi Sepak Bola Dunia hingga FIFA, di tengah banyaknya negara yang mengalami kemunduran dalam hal kualitas liga, manajemen klub, hingga kemunduran Federasi Sepak Bola sebuah negara. Namun Indonesia justru sebaliknya. Saat ini, sepak bola Indonesia benar-benar menjadi cerminan perkembangan sepak bola dunia. Hanya kurang dari waktu 2 tahun, transformasi drastis. Perubahan secara signifikan sepak bola Indonesia, menjadikan Indonesia ditunjuk FIFA sebagai negara percontohan dunia. Dibutuhkan kerja keras, komitmen, dan strategi yang tepat untuk mencapai prestasi seperti timnas Indonesia saat ini. Beberapa faktor kunci yang mendorong kemajuan sepak bola Indonesia antara lain: pembenahan struktur organisasi. PSSI sebagai induk Federasi Sepak Bola Indonesia, telah melakukan reformasi besar-besaran. Mulai dari memanfaatkan program naturalisasi atau pemain keturunan, perbaikan tata kelola manajemen, transparansi keuangan, hingga mengembangkan program pembinaan usia dini. Investasi dalam infrastruktur, mulai dari pembangunan banyak stadion modern, lapangan latihan berstandar internasional, dan fasilitas pendukung lainnya telah memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Peningkatan kualitas kompetisi liga dalam waktu singkat, mulai dari wasit, VAR, hingga menciptakan Liga Indonesia yang semakin kompetitif dengan kehadiran sejumlah klub yang memiliki manajemen profesional standar internasional. Terkhusus untuk pembinaan usia dini, PSSI saat ini benar-benar fokus pada pembinaan pemain sejak usia dini, mulai dari mengembangkan kualitas permainan, hingga meningkatkan fisik pemain sejak dini, melalui pembinaan akademi sepak bola yang tersebar di seluruh Indonesia hingga kerjasama dengan sejumlah agen dunia. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pemain-pemain muda berbakat yang siap bersaing di level dunia untuk generasi berikutnya. Tidak cukup sampai di situ, PSSI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah negara maju, mulai dari kerjasama dengan banyak klub top dunia, termasuk klub kelompok usia dari Spanyol, Italia, Portugal, hingga klub di Inggris. Saat ini, timnas Indonesia semua kategori, mulai dari kelompok usia U17 hingga senior, seluruhnya berhasil menembus putaran final di berbagai turnamen bergengsi internasional, seperti Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Selain dari itu,
Saat ini, sejumlah pemain Indonesia juga sudah berkarir di luar negeri. Bahkan saat ini, scouting yang kerjasama dengan sejumlah klub top Eropa, mulai mengincar para penggawa timnas Indonesia untuk direkrut di sejumlah klub top Eropa, yang notabene merupakan klub yang berkompetisi di Liga Champions Eropa. Hal itu membuktikan kualitas mereka sudah berada di level tertinggi sepak bola dunia. Berikut pengakuan sejumlah media dunia soal perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia tidak luput dari perhatian FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan memuji perkembangan sepak bola Indonesia, hingga FIFA menunjuk Indonesia sebagai contoh bagi negara di seluruh dunia. Pengakuan dari FIFA ini merupakan bukti bahwa sepak bola Indonesia kini sudah diakui sebagai salah satu raksasa Asia secara global. This, the FIFA World Cup. Berkat kemajuan hingga pamor timnas Indonesia yang kini semakin meroket, saat ini PSSI mengalami peningkatan pendapatan dari berbagai sumber. Sepak bola Indonesia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi dan dukungan semua pihak termasuk supporter, ternyata kita mampu mencapai prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Keberhasilan sepak bola Indonesia ini tidak hanya membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia saja, tetapi juga menjadi inspirasi bagi negara lain, terutama bagi negara kawasan ASEAN yang kini juga sedang berusaha untuk mengikuti langkah Indonesia. Mereka mengaku sangat ingin memiliki tim nasional selayaknya timnas Indonesia, beserta bakat mudanya yang sedang dalam proses pengembangan untuk menjadi penerus timnas di masa mendatang. Sejumlah negara ASEAN saat ini juga gencar meniru langkah yang dilakukan Indonesia untuk memajukan sepak bola di negaranya masing-masing. Nederlandse voetballers ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met 77.000. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.